Saya bolak-balik loh, dikecewakan oleh manusia itu di gereja. Saya bolak-balik sejak saya hari pertama lahir baru. Tapi saya menang. Karena Roh Kudus ajari saya nggak boleh give up. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali sebagai bayi rohani masih di Vancouver, Kanada. Waduh, pembentukannya dahsyat. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita buka Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 ayat. Ambil catatan ya, kita akan terima remah dari Roh Kudus. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama bunyinya, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berhenti dulu di sana, 2 ayat saya bahas di depan. Pertama-tama, Paulus menuliskan ini dari penjara. Jadi Paulus sendiri menderita, tapi Paulus jaga sukacita. Dan yang membuat hidup Paulus itu penuh bahagianya bukan karena dia kuat sendirian, tapi karena dia juga menjaga hubungan dengan rekan-rekannya. Kita tidak dipanggil, bahkan kita tidak diciptakan menjadi manusia sendirian, solitary atau sendiri, tidak pernah menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita itu untuk hidup bersama sebagai tubuh Kristus, bahkan kita pun diciptakan sebagai makhluk sosial. Anak kecil kalau tidak langsung dapat jamahan, nanti waktu besar, dia akan menjadi orang yang aneh, menjadi orang-orang yang punya penyakit mental. Bahkan ada sebuah eksperimen dilakukan pada seekor simpanse, seekor monyet lah. Monyet itu harus dijamah, kalau enggak dia akan punya behavior atau kelakuan-kelakuan yang cenderung kepada kekerasan. Jadi manusia tidak pernah diciptakan untuk sendirian. Itulah sebabnya orang Kristen yang mencoba bertahan sendiri, hanya baca Alkitab sendiri, hanya dengar lagu, apalagi sekarang zamannya media online saja. Kalau Anda tidak terjamah dan tidak menjamah, Anda tidak sehat imannya. Dan kita tidak dipanggil Tuhan untuk merenung sendirian. Orang yang begitu itu bahaya, nanti jatuh ke dalam depresi. Jadi ayat pertama, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan sebagainya. Inilah elemen-elemen hidup bersama. Inilah elemen-elemen joy atau sukacita. Pertama-tama, dalam Kristus ada nasihat. Tuhan menaruh sebagian kunci kemenangan hidup kita itu di mulut dan di hati serta di pikiran orang lain. Jadi kita tidak bisa merasa hebat. Karena di dalam Kristus ada nasihat. Ini bukan self-talk. Ini bukan bicara kepada diri sendiri di depan cermin. Itu namanya memotivasi diri sendiri. Ini bukan self-talk, tapi seseorang menasihatimu. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita, sekalipun kita punya hubungan pribadi dengan Allah lewat Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita juga punya Alkitab pribadi, tidak boleh ada di antara kita merasa sufficient atau cukup dengan diri sendiri. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, Tuhan meletakkan sebagian puzzle, rahasia kemenangan kita juga pada orang lain. Makanya kita juga harus berani dengar-dengaran dengan mereka. Setiap Paulus butuh Timotius, anak didik. Setiap Paulus butuh Ananias, mentornya yang pertama-tama tumpang tangan sehingga dia tidak lagi buta waktu dia diangkat jadi rasul Tuhan. Tapi setiap Paulus juga perlu Barnabas. Dia perlu kolega. Dia perlu saudara seimbang. Dalam Kristus ada nasihat. Kunci keberhasilan kita juga ada pada orang lain. Selain itu, ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih. Tuhan itu menyediakan kepada kita penghiburan lewat orang lain. Yang saya maksudkan penghiburan ini bukan hanya saat kita berkabung, ketika satu keluarga ada kehilangan anggotanya, meninggal dunia. Penghiburan kasih di sini itu artinya encouragement, dorongan iman. Sekuat-kuat kita, setabah-tabah kita, kita butuh saudara seiman, saudara sevisi untuk mendorong iman kita.
Kita pasti disediakan sama Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Kadang-kadang kita maunya langsung directly atau langsung Tuhan Yesus yang dorong kita. Tapi Tuhan juga pakai tangan orang. Tuhan juga pakai mulut sesama kita. Makanya itu, mari kita menyediakan diri kita dalam hidup bersama. Kita jangan jadi batu sandungan. Minta sama Tuhan untuk kuasai mulut dan lidah bibir kita. Karena kita cenderung punya lidah yang disulut neraka. Kitab Yakobus berkata lidah itu jahat. Maka kita harus serahkan lidah kita. Lord, use my mouth. Use my words. Pakai kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulutku ini untuk membangun seseorang. Itu pun ya, tidak bisa kita sangkali, sekalipun kita berusaha, kadang-kadang kita masih melukai. Misalnya mungkin kita bercanda dengan sesama kita kurang peka, kita nggak sensitif. Kadang-kadang juga kita tidak sengaja, hamil ya, padahal enggak. Kadang-kadang masih ada kilaf-kilaf kesalahan. Itu pun di dalam lidah bibir orang yang sudah menguduskan bibirnya. Masih bisa begituan, apalagi kalau kita los-losan. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Kalau Anda mau menuai ini, Anda juga harus menabur ini. Kalau kita belum mendapatkan penghiburan atau dorongan iman, kita nabur dulu. Sebagai seorang pengkhotbah, kadang-kadang saya jujur, setiap orang juga sama. Kita ini di halaman yang sama, kita ini sama-sama bertumbuh. Kalau saya lebih kuat bukan berarti saya paling kuat. Kalau saya lebih dewasa bukan berarti saya paling dewasa. Kita semua itu butuh, termasuk saya. Ada waktunya ketika saya berkhotbah, saya tidak bisa mengkhotbahkan seluruh pikiran saya. Khotbah itu banyak distraction atau banyak gangguannya. Sedikit letih, kurang tidur, kata-kata kalimat tidak bisa disusun dengan rapi karena otak kita yang didivisi, di kompartemen bagian penyusunan itu agak lemah. Kadang-kadang terpukul. Saya merasa saya nggak bisa memberikan terbaik untuk jemaat. Apalagi notabene sifat saya perfeksionis dari kecil. Kalau tidak juara satu saya stres sekali. Saya harus memberi yang terbaik pada Tuhan. Apalagi jemaat sudah memberikan, masing-masing orang dengar saya 1 jam. Kalau di sini ada ribuan orang, ribuan jam diserahkan. Kadang-kadang itu setelah khotbah ya, seorang pengkhotbah bisa berpikir gini loh, tadi kok lupa ya mau ngomong ini. Atau tadi kok keluarnya gitu ya. Tuhan itu bisa aja pakai cara mendorong iman saya. Kadang-kadang bukan lewat pujian sia-sia. Kalau kita kecanduan pujian, nah itu masalah. Tuhan itu pasti mendorong iman kita. Tuhan itu sudah menyediakan penghiburan kasih dari sesuatu, tapi dari manapun itu sumbernya Yesus Kristus kalau kita itu ikut Tuhan. Kadang-kadang ada orang berkata di ibadah begini saya datang, suamiku diubahkan. Padahal saya merasa di ibadah itu tadi saya struggle. Ya, saya mungkin tidak bisa menaruh kata-kata saya atau kurang sharp, kurang tajam. Tuhan itu bisa aja. Enaknya hidup dalam Kristus itu, kita itu nggak dibiarkan bergumul sendiri. Tuhan tuh kasih tentara sekitar kita, tapi jangan pilih-pilih. Kalau kita tebang pilih, nanti kita label orang ini dan kita tolak orang itu. Tuhan tuh nggak tentu. Kadang-kadang juga ada orang yang begitu, kadang-kadang juga nggak ada di mana. Kadang-kadang juga bisa ada orang yang berkata, waduh, saya sangat-sangat diberkati. Tapi lain cerita kalau saya kecanduan ya. Setiap kali saya setelah khotbah, saya tanya gimana khotbah saya. Nah lama-lama akhirnya imanku bergantung apa kata orang. Nah itu nggak bagus. Itu sudah beda. Itu sudah ketergantungan. Saya kasih contoh ya. Setiap profesi bahkan hamba Tuhan. Saya cerita begini, membuka diri untuk menunjukkan kepada Anda bahwa pengkhotbah pun tanpa kecuali. Pendeta pun dagingnya sama Adam dan Hawa. Cuman kita harus mengerti, kita harus punya rasa aman diri bahwa di dalam Kristus, waktu kita lemah, Tuhan pasti kirim seseorang. Nggak tentu persis sesuai aplikasi, seperti ekspektasi, tapi Tuhan pasti sediakan penghiburan kasih. In Christ, you are never lonely. Makanya tidak boleh orang Kristen itu mundur dari pelayanan, mundur dari Tuhan, mundur dari gereja, hatinya hambar, putus asa, kecewa. Itu berarti orang Kristen itu, anak Tuhan itu bukannya kurang penghiburan kasih, tapi dia menolak yang dari Tuhan. Dia mau persis seperti yang dia inginkan. Kalau sama Tuhan itu jangan kaku. Karena Tuhan tidak bekerja dengan cara yang sama 2 kali. Dalam Kristus itu ada nasihat dan ada penghiburan kasih. Kadang-kadang nasihat yang Tuhan berikan, sekalipun kita pilih-pilih orang, Tuhan juga bisa pakai orang yang paling tidak kita duga. Kadang-kadang anak-anak kita memberitahu sama kita.
Bisa begitu, Tuhan memberi nasihat. Kita itu harus humble, tidak boleh merasa sudah di atas awan-awan. Misalnya profesi tertentu. Saya pernah sekali berdebat dengan seorang dokter, bukan karena saya mau mendebat beliau, tapi beliau yang mendebat saya. Pada waktu mendebat tentang ini itu, tentang Tuhan segalanya, saya berkata, Dok, dengan segala hormat, kalau saya sakit, saya akan datang kepada Anda. Sekalipun saya pendeta, karena dokter ini mungkin agak sedikit trauma dengan pendeta yang setiap kali diberitahu Anda kanker atau Anda apa, langsung nyangkal, enggak, dalam nama Yesus, ditengking lagi. Dokter gitu lama-lama trauma kan. Sebagai orang Kristen kita harus bijaksana. Iman tidak menghapus fakta, tidak meniadakan. Tapi kita pegang sesuatu yang di atas fakta itu, dan biar jadi kesaksian iman, jangan paksakan. Kalau ada iman padamu, jangan paksakan pada doktermu. Dokter hanya melakukan bagiannya. Anak Tuhan atau bukan. Jadi dia kelihatan pendeta itu sudah anti dulu. Dia bukan anti Kristus, tapi anti pastor. Lalu ketemu sama saya, ngobrol. Apa itu semuanya, iman-iman itu? Ya saya ngerti, Dok. Karena Anda dilatih dalam dunia medis, lihat dulu bukti semuanya itu harus tes dulu. Baru Anda bisa diagnosa. Tapi dalam Kristus, dalam janji Tuhan tidak bisa begitu, beda. Kulkas lemari tidak sama. Saya bilang maaf ya untuk orang-orang yang begitu. Lalu dia debat saya ini itu. Dan ketika dia mulai nyerempet keluar dari boundary dan mulai gurui saya tentang semua hal termasuk tentang Tuhan. Di situ saya langsung tegas sama dia. Saya bilang, Dok, kalau saya sakit saya akan menjadi pasien Anda. Saya pasti akan tanya sama Anda, saya tidak banyak bicara. Maaf ya untuk orang-orang seprofesi saya mungkin yang sok tahu. Saya akan datang, saya tidak. Bahkan orang-orang yang saya doakan pun saya selalu dorong kok. Cari nasihat yang tepat. Saya mendoakan dengan iman, tapi semua mujizat pasti bisa lewat dan bisa divalidasi, diverifikasi lewat meja medis. Lewat MRI, lewat CT scan, lewat tes lab, lewat whatever. Lewat biopsi. Saya bilang, maaf ya kalau dari profesi saya banyak yang kurang pas gitu di hati Anda. Tapi kalau Dok, just because, hanya karena Anda itu mahir dalam bidang Anda, super spesialis misalnya. Tapi bukan berarti, Dok, bahwa Anda mahir di dalam segala bidang. Tidak sedikit dokter yang juga profesi yang begitu mulia, hancur pernikahannya. Tidak sedikit yang anaknya tidak keruan. Karena mungkin pandai dengan teleskopnya. Bukan teleskop, apa itu? Hah? Siapa tahu dokter pakai teleskop, ya kan lihat. Janganlah Anda mengotak-ngotakkan sebuah profesi. ini sok tahu. Stetoskop. Anda mahir dengan stetoskopnya, tapi mungkin soal parenting Anda belum tahu semuanya. Apalagi soal hati, Dok. Bahkan dokter yang tidak sehat gaya hidupnya ada kok. Cuman tidak ditembak. Karena masyarakat tidak peduli itu. Kalau pendeta punya hidup ganda, nah itu ketahuan. Kalau dokter merokok, peduli amat, yang penting resepmu jalan. Saya bilang, Dok. Lalu saya ngomong ini itu, dan dia tidak bisa jawab saya. Saya bilang, tentang ini, apakah Anda sudah tahu segala sesuatu tentang Kristus? Saya bukan di profesi Anda. Saya tidak pegang stetoskop, saya hanya pegang teleskop. Ya, saya tidak memegang ini semuanya. Saya pegang Alkitab, saya beritakan. Anda juga sama-sama orang Kristen. Tapi mari kita mawas diri, Dok. Sekalipun Anda dokter yang berhasil, di area lain, you perlu nasihat. Di area berbeda, Anda perlu nasihat. Sekalipun Anda jenderal, kalau sakit kemana? Anda ke TNI, ya rumah sakit TNI bisa. Tetapi tetap Anda ke rumah sakit. Bukan ke barak tentara. Tak peduli bintangmu berapa, kalau Anda jatuh di satu bidang, Anda butuh nasihat yang tepat. Butuh orang ahli di situ. Di dalam hidup kemasyarakatan, atau dalam hidup lebih tepatnya, dalam hidup tubuh Kristus, kita tidak boleh merasa cukup diri. Tidak boleh ada perasaan kemahaan. Jangan merasa diri maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Makanya sebagai pendeta di gereja ini, sebagai gembala, saya sangat respect dengan para dokter. Saya respect dengan profesi yang lainnya. Kita tahu kita dipanggil di bagian apa. Tugasku kerohanianmu. Lalu Anda jadi politikus dan sebagainya.
Anda yang paling tahu, saya malah harus belajar dari Anda. Cuman hatimu, Yesus pilih kami untuk mengembalakan. Jadi kami akan lakukan bagian itu. Amin. Pahami sesuatu, orang Kristen tak boleh angkuh. Sesukses apapun dirimu, Anda tidak lengkap sendirian. Hamba Tuhan yang paling dipakai luar biasa pun tetap butuh soundman-nya. Khotbahnya sebagus apa, tetap membutuhkan. Sebagai anak Tuhan, kita dilarang untuk menyombongkan diri. Sebagaimanapun kita diurapi, sesukses apapun, seahli apapun kita di bidang kita, miliki mental tubuh Kristus, kita butuh nasihat di hal-hal lain yang kita tidak kuasai. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang sukses itu begini, bukan hanya dia sendiri, tapi dia bekerja sama dengan orang yang ahli di bidangnya, yang bukan bidangnya. Gereja ini bukan dibangun di atas dasar one man show. Semua yang terjadi, ini itu, kita itu bekerja sama. Makanya orang Kristen dilarang angkuh, dilarang sombong, dan tidak boleh mau menang sendiri. Jangan cari musuh, karena ke depan kita butuh teman. Kita menjalin kawan pun masih ada yang tidak bisa kita hindari, pasti musuhan. Karena namanya dunia ini sudah infeksi dengan iri, yang namanya di bumi ini sudah ada perbedaan pendapat secara fundamental. Apa kesamaan antara orang benar dan orang fasik? Apa kesamaan antara gelap dan terang? Ada hal-hal tertentu yang seperti minyak dan air tidak bisa dipersatukan. Dengan mental kita yang mau bekerja sama dengan siapa saja aja, tidak semuanya bisa diajak kerjasama. Orang Kristen tidak boleh cari musuh. Makanya itu kita nggak cukup hanya percaya Tuhan masuk sorga, tapi izinkan sorga manifestasi lewat hidup kita. Sorga itu damai, sorga itu kasih, sorga itu sukacita. Nyatakan itu di dalam hidupmu. Jemaat GMS bukanlah orang-orang sempurna, tapi saya percaya di kota ini, sekarang saya bicara khusus dulu kepada yang di Surabaya, orang-orang yang paling baik, yang paling murah hati, yang paling teladan di seluruh kota ini, tidak muluk-muluk saya sebagai gembala sidang, saya berdoa dan berharap itu adalah jemaat yang saya gembalakan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Kata persekutuan roh di sini adalah menunjuk kepada Allah Roh Kudus. Dalam hal ini Roh Kudus disebut sebagai a fellowshipping spirit. Roh Kudus itu adalah roh persekutuan. Makanya kalau kita doa berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kalau saya doa biasanya, biarkan kasih karunia, kasih dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Roh Kudus disebut dengan persekutuan. Ini bukan persekutuan doa. Tapi orang yang punya Roh Kudus tidak akan mau selamanya sendirian. Makanya kalau ada orang Kristen anak Tuhan yang, aku punya Roh Kudus kok, aku nggak perlu gereja kok, aku nggak perlu komunitas iman kok, aku nggak perlu saudara seiman, aku nggak perlu pendeta, itu biasanya jangan didebat langsung muka dengan muka. Itu orang ada trauma yang harus diselesaikan. Sebab kalau Roh Kudus di dalam hidup seseorang dan iman orang itu sehat, dia pasti akan cari saudara yang lainnya untuk dia bisa menjadi berkat dan agar dia juga bisa memperoleh berkat. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita is a fellowshipping spirit. Is a fellowshipping spirit. Roh Kudus yang di dalam diri kita itu adalah roh seperti itu. Karena itu jangan pernah Anda sendirian. Saya dorong tidak pernah jemu-jemu. Bukan karena produk CG itu terbaik, bukan. Tapi saya rasa CG itu adalah metode yang Tuhan pilih untuk gereja kita. Dan di dalam CG Connect Groups atau lebih umumnya disebut cell groups, di kelompok sel, kelompok kecil itu kita bertumbuh. Saya dorong Anda untuk sungguh-sungguh bergabung. Kalau Anda baru sekali, 2 kali, 3 kali datang ke gereja ini, kalau Anda serius mau jadikan gereja ini rumah kedua Anda mesti visit nanti Welcome Lounge di sana. Welcome Lounge tidak diadakan untuk basa-basi, itu menjadi titik temu. Datang ke situ, perkenalkan dirimu. Dan untuk kita melangkah memang kita harus lawan semua curiga. Apalagi kalau masa lalu kita punya trauma. Kalau Anda trauma, Anda mau meninggalkan Kristus sama sekali, itu lain cerita. Tapi kalau Anda mau sama Kristus masihan, jangan setengah-setengah. Lawanlah trauma itu. Kembali ke tempat di mana engkau dilukai dan menang sekarang. Antara di gereja yang sama dan kalau Anda pindah gereja, misalkan di tempat ini sekarang Anda menjadi jemaat baru.
Jangan Anda berkata, karena aku punya trauma, aku di sini biar biasa-biasa aja. Itu setengah jalan gitu loh. Itu seperti orang operasi guntingnya ketinggalan di dalam. Itu seperti orang operasi jahitannya masih di situ terus sampai 20 tahun kemudian. Jangan, saya dorong kalau Anda tetap mau jadi orang Kristen, kecuali kalau Anda memutuskan, dan saya akan sedih kalau saya tahu Anda begitu. Saya memutuskan untuk tidak jadi orang Kristen sama sekali, jadi kafir. Ya sama-sama buruknya, tapi masih mending itu kelihatan daripada mereka yang suam-suam kuku, trauma dalam gereja baru, dan mereka tidak berbuat sesuatu. Lawan harus itu. Karena Tuhan masih punya ke depan level-level baru pertumbuhan dalam hidupmu. Lawan. Oke, aku akan memberi kesempatan lagi untuk aku digembalakan. Dan Anda harus lawan itu. Nanti dalam perjalanan pasti ada geronjalan, di mana Anda akan dibentuk fellowshipping. Di sini di dalam Kristus ada persekutuan roh. Roh Kudus akan bentuk dua sisi. Kita nggak boleh give up. Nggak boleh langsung tiba-tiba kita memutuskan langsung mulus. Pasti ada pencobaan. Biasanya nanti momok yang sama akan muncul. Itu kesempatan bagus untuk Anda pentung momok itu. Tapi kali ini beda karena spiritnya nggak sama. Anda harus lawan dengan spirit yang berlawanan. Saya bolak-balik loh, dikecewakan oleh manusia itu di gereja. Saya bolak-balik sejak saya hari pertama lahir baru. Tapi saya menang. Karena Roh Kudus ajari saya nggak boleh give up. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali sebagai bayi rohani masih di Vancouver, Kanada. Waduh, pembentukannya dahsyat. Jangan kira gereja kecil lebih mudah dari gereja besar. Gereja sebesar apapun interaksi kita tetap dengan 5 roti 2 ikan, cuma dengan 5-7 orang. Interaksi utama. Dan kita ngalami gesekan. Saya mau give up, saya masih ingat suatu hari, saya nggak usah cerita lagi, di biografi saya ada. Saya berkata, sudah saya quit. Saya pindah. Roh Kudus beritahu sama saya, selama kamu masih mau bersekutu dengan aku, kamu tidak boleh berhenti, dan kamu tidak boleh quit. I don't bless quitters. Aku tidak akan memberkati orang yang quit. Oke, akhirnya saya tawar. Kan kita ini orang Asia jago nawar kan. Harga kan nggak pas. Saya bilang, baik, saya quit church. Saya nggak quit church, tapi saya akan quit ministry ini. Saya pindah dari ministry pelayanan ini, cari pelayanan yang lebih mudah. Roh Kudus sekali lagi berbisik ke saya, I don't bless quitters. Loh, Roh Kudus bisa tetap ada di dalam diri kita sekalipun kita quit. Tapi disitulah masuk yang namanya dosa, bukan menghujat Roh Kudus ya, itu terlalu serius. Dosa mendukakan roh Allah. He could still live in you, dia masih bisa hidup di dalam Anda, tetapi dia berduka. Seperti berkabung gitu, dia berduka cita. Bayangkan Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang yang tidak mau dibentuk 20 tahun kemudian, dan dia berduka 2 dekade di dalam diri orang itu. Makanya Anda tidak bisa happy. Kalau Roh Kudus nggak joyful, kalau Roh Kudus tidak bersuka cita di dalam dirimu, dia bersedih, Anda tidak mungkin bisa happy. Happy Anda semu. Anda bahagia cuma karena materi, dan Anda akan cari meaning atau arti di luar Tuhan. Dan setiap kali Anda dapatkan, itu menjadi kecanduan, dan itu tidak menjawab kebutuhanmu, dan tidak membuat bahagiamu penuh. Saya melihat banyak orang di luar sana itu, orang yang frustrasi kejar apa dia tidak tahu. Jangan biarkan Roh Kudus duka lama-lama di dalam dirimu. Makanya kalau marah itu jangan lewat matahari terbenam. Jangan biarkan Anda tertidur. Pernah nggak kalau Anda berantem suami istri ini? Ada 2 tipe orang. Ada orang yang suka selesaikan saat itu juga. Ayo sekarang kita ngomong, setelah itu selesai. Tapi ada orang yang suka ulur-ulur. Kalau berantem suami istri, dia tidur. Besok lusa. Tapi yang pasti Roh Kudus bukan begitu. Roh Kudus itu spirit terang, roh terang. Jadi dia pasti akan membawa Anda ke terang benderang. Jadi misalnya kalau ada sesuatu nggak beres di hati Anda dan Anda trauma, tidak mau kunjung lulus, Roh Yesus akan berduka di dalam Anda. Bayangkan ya, setelah itu Tuhan mau bentuk Anda hari itu, matahari terbenam, Anda tidur. Bayangkan Roh Kudus yang di dalam dirimu itu melihat Anda tertidur. Kapan lu bangunnya? Aku mau bicara, aku mau menasihatimu, aku mau membentukmu. Jadi malam-malam yang sangat stres sekali dialami oleh Roh Allah dalam diri kita. Nah gimana hidup kita nggak stres kalau Roh Kudus kita buat stres di dalam diri kita? Sorry kalau bahasa saya bahasa terlalu manusiawi. How can you be happy?
Bagaimana caranya hubungan kita bisa diberkati? Hubungan itu pun semua pasti akan ditarik terus. Pasti akan hubungan kita dengan sesama kita. Kalau hubungan kita dengan Roh Kudus nggak langgeng, hubungan kita dengan sesama kita juga akan mengalami gangguan. Bagaimana hubunganmu bisa diberkati sama Tuhan? Kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak diberkati. Paham ya Bapak Ibu? Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Bersekutulah dengan Roh Kudus. Saya dikecewakan bolak-balik dalam gereja. Bolak-balik. Tapi saya menang. Bukan karena saya hebat. Tapi saya memilih untuk menang. Tentukan dulu sikap hatimu sebelum Anda masuk ke segala sesuatu. You decide dulu. Anda putuskan dulu. Attitude sikap hati seperti apa yang Anda mau pasang pada pikiran dan perasaan. Nanti dengarkan sendiri. Tadi kebaktian ini kita nggak boleh mau menang sendiri. Kalau kita mau menang sendiri baik sama Tuhan maupun sama sesama kita, sama orang lain, kita berujung yang kalah. Kitalah yang berujung kalah. Jadi saya mengerti bahwa di dalam Kristus ada persekutuan roh dan ada apa lagi? Kasih mesra. Elemen berikutnya, kasih mesra di sini artinya orang lain punya perasaan. Selalu ingat, dalam segala sesuatu yang Anda putuskan, katakan, lakukan, tidak katakan, ingat bahwa orang lain punya perasaan. Kata kasih mesra di situ adalah peka, sensitif dengan feeling orang lain. Tentunya saya juga bisa tarik lebih jauh, kita juga harus peka pada perasaan Roh Kudus. Saya kadang-kadang mikir, Roh Kudus merasa apa ya? Kita harus peka. Orang lain tuh punya perasaan, dan Tuhan punya perasaan tuh holy. Bukan berarti kita nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh ada hobi, nggak. Tapi saya belajar untuk menimbang, bukan berarti hidup itu nggak fun. Nggak seperti orang yang selalu tertuduh, selalu conscious, selalu sadar diri. Tapi kalau saya misalnya nonton sesuatu dan di hati saya ngerasa nggak srek, saya nggak belani itu. Karena saya nggak boleh hidup sendirian. Dalam Kristus, saya hidup bersama Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Bahkan badan tubuh saya di bait suci Allah. Saya harus mikir, apakah oke saya biarkan saya melihat tontonan tertentu, sedangkan Roh Kudus di dalam diri saya juga melihat itu. Saya katakan tertentu. Kita harus belajar peka. Nah kalau kita bisa peka biasanya sama Roh Allah, nanti kita bisa peka sama keadaan. People skill yang paling dibutuhkan di zaman AI nanti, artificial intelligence di dunia, ke depan itu satu yang gak bisa tergantikan adalah people skill atau kemampuan untuk bersosialisasi dengan manusia. Tahukah people skill itu selalu dimulai dengan God skill? Kenapa seorang pria atau suami, kenapa suami Anda tidak peka? Karena mungkin hubungannya jauh dengan Allah. Dia yang tidak peka sama Allahnya tidak akan peka sama istri dan keluarganya. Kenapa istri Anda tidak peka sama Anda? Meskipun kelihatannya pelayanan-pelayanan. Kalau dia sungguh-sungguh serius jadikan Tuhan kepala, dia akan menjadikan suami kepalanya. Kasihlah Tuhan Allahmu, baru setelah itu kasihlah sesamamu. Itu relasinya dekat sekali. Dua perintah ini adalah dua sisi koin yang sama. Ada kasih mesra. Belajar peka sama Roh Allah, belajar peka sama orang lain. Orang lain punya perasaan juga. Remember, di dalam segala keputusan Anda harus memperhitungkan perasaan orang. Bukan berarti kita mau menyenangkan semua orang. Saya nggak jelaskan lagi ya, di ibadah pertama saya jelaskan panjang lebar. You cannot please everyone. Anda nggak bisa menyenangkan semua orang. Kalau Anda melakukan itu, lama-lama Anda nggak akan suka pada dirimu. Dan Anda nggak akan suka pada apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam diri Anda. Lama-lama Anda akan frustrasi. Frustrasi yang tidak perlu. Kasih mesra itu bicara kepada orang-orang that matters to you. Matters, people that are matter in God's plan for your life. Orang-orang yang penting, tidak tentu VIP, tapi orang-orang yang memang Tuhan percayakan, bukan figuran dalam kehidupanmu, dalam rencana Allah atas hidup Anda. Orang-orang itu Anda harus perhatikan dalam segala keputusan. Keputusan yang Anda ambil itu pasti ada efek panjangnya. Misalnya orang tinggal atau hengkang. Lakukan ini atau tidak. Itu efeknya, konsekuensinya akan ditanggung oleh orang-orang di dalam hidupmu. Laki-laki biasanya nggak banyak berpikir. Misalnya, dulu saya nggak, kemanapun Tuhan suruh, here I am Lord, send me. Ini aku, utuslah aku. Tetap sampai kapanpun, kalau demi misi,
Demi tuntunan Roh Kudus yang spesifik dalam hidupmu, Anda mesti berani. Tapi jangan lupa komunikasi. Karena sekarang, kalau kita sebagai orang menikah, kita libatkan keluarga, you see. Laki-laki lebih gampang, move, pindah. Istri biasanya ngatur rumahnya lagi, gordennya, paham maksud saya. Anak-anak, semua perpindahan, pergantian itu melibatkan orang. Karena itu kalau kita misalnya seorang pria tidak suka hati, lalu berkata, misalnya, aku cabut dari kerjaan ini, aku gak mau kerja ini lagi, gini. Nah sekarang masih bujangan, masih gampang. Apalagi kalau tidak butuh uang. Tapi nanti, anything you decide, apapun yang Anda putuskan, Anda harus libatkan orang lain yang juga punya kepentingan dan perasaan, karena itu akan kena. Dalam pelayanan juga sama. Dalam pelayanan. Kalau Anda tertanam dalam sebuah gereja, lalu pelayanan gitu ya, attitude sikap kita itu akan mengkamiri atau membangun sesama kita. Apapun yang Anda lakukan, katakan, itu ada efek sampingnya kepada orang lain. Datang ke gereja juga sama. Mari kita sama-sama mengerti ini. Firman ini semoga mendewasakan jemaat. Apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang sifatnya prinsip besarnya. Tolong aplikasinya masing-masing orang kan dapat rema sendiri. Dan saya berdoa apapun yang Tuhan taruh di hatimu lewat pesan ini. Jikalau Roh Kudus mengetuk pintu hati, lakukan itu. Saya yakin hidup Anda akan semakin diberkati. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan di sana dikatakan juga ada kasih mesra dan belas kasihan. Belas kasihan di sini itu beda. Belas kasihan di sini itu artinya roh mengalah. Dalam Kristus itu ada roh mengalah atau roh saling mengalah. Belas kasihan itu bukan kasihan nih aku kasih sesuatu. Belas kasihan itu tidak hanya menuju bukan hanya ke arah pelayanan kemanusiaan. Belas kasihan, kasih pakaian, kasih makan. Bukan hanya itu. Belas kasihan itu sesuatu yang kita bisa amalkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan normal people. Tidak perlu ada sebuah target ministry dulu. Target ministry itu sebagai kelanjutan, extension of God's grace, atau sebagai kepanjangan tangan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita yang sudah kita praktekkan dalam hidup ini. Belas kasihan, siapakah resipien, siapakah penerima belas kasihan pertama dalam kehidupan kita? Sebelum kita nanti akan bawa lebih jauh, misalnya nanti MSP sudah akan mengadakan aksi memberkati para pengerja, tukang sampah di kota kita untuk hargai. Puji Tuhan gitu loh. Kita sampai strangers, sampai orang-orang yang kita nggak kenal. Tapi apa gunanya kalau kita pada yang jauh kita diberkati, tapi yang dekat kita kutuki? Karena itu belas kasihan harus jadi lifestyle, gaya hidup. Kita harus punya kehidupan yang begitu mawas diri, sehingga belas kasihan di sini maksudnya itu kita belajar satu skill dalam hidup ini. Belajar untuk mengalah apa yang kita bisa. Sebab mengalah tidak sama dengan kalah. Belas kasihan itu kelihatan. Belas kasihan tidak hanya kepada orang miskin, itu iya, jangan lupakan. Belas kasihan itu pada semua orang, miskin atau kaya. Orang-orang sekitar kita, bisakah kita itu mengamalkan belas kasihan? Nampak di mana? Nampak ketika kita mengalah. Apa yang kita bisa? Belajar mengalah. Orang Kristen harus belajar mengalah. Tidak boleh hanya mahir memuji Tuhan di dalam gereja, atau mendengar firman saja. Kita harus praktekkan firman itu. Kalau saya dulu itu orangnya nggak kenaan, dikit-dikit lu nggak tahu gua siapa. Kita harus ngalah. Makanya di gereja kita tercinta ini, pelayanan kita itu diisi dengan orang-orang yang belajar dari bawah. Kita bukan diisi dengan performer. Sangat mudah kalau saya mau bayar sana sini, ayo sini perform. No. Gereja kita ini yang melayani adalah anak-anak kita. Orang-orang biasa, masing-masing punya profesi ini di samping full timer tentunya yang menjadi infrastrukturnya. Tapi masing-masing itu punya profesi. Yang ini bekerja di perbankan. Lalu dia sisihkan, dia komitmen MSJ 1, My Spiritual Journey 1, 2. Dan dia ikuti semua jenjang-jenjang pelayanan. Servolusi juga, Servolution untuk di audisi dulu. Untuk sehari-hari lalu dia harus sisihkan waktu untuk latihan. Lalu layani di sini. Saya kagum ketika melihat mereka mau nari begitu. Mungkin mereka bos di tempat kerja mereka. Mungkin mereka karyawan, di sini ada bosnya. Mereka ini orang-orang yang real. I like the church to be genuine. Gereja itu harus tulen. Real people, real struggles. Orang-orang yang asli. Pergumulan yang asli dan kemenangan yang asli dan tulen pula.
Kekristenan yang dikhotbahkan lewat gereja kita ini juga harapan saya, harapan kita adalah berita yang tulen. Saya rindu kita bertumbuh dalam area ini, termasuk saya. Yuk bertumbuh bersama. Hanya karena saya lebih tahu sekarang bukan berarti saya paling tahu. Saya pun harus belajar untuk mengalah. Di dalam hidup saya berkali-kali saya dibentuk sama Roh Kudus di area ini. Ngalah lagi. Kecuali hal-hal yang saya tidak bisa ngalah. Suatu hari dalam pembicaraan di sebuah meja makan waktu di luar negeri, sekelompok orang termasuk ada hamba Tuhan di sana, Yesus diserang. Tuhan Yesus. Di situ ada anak muda, di situ ada anaknya, di situ ada siapa. Ada juga orang telinga-telinga yang asing yang tidak berurusan, tiba-tiba terjadi diskusi. Makanya saya nggak suka berdiskusi dalam kalau saya nggak bisa follow up. Tapi waktu itu bukan saya yang memulai. Pembicaraan mulai bergulir, bicara bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena katanya. Di zaman-zaman Da Vinci atau apa itu loh, Da Vinci Code itu loh. Aduh, ridiculous to me, itu childish. Percaya Hollywood. Pokoknya kalau Hollywood buat film Alkitab itu saya mata melirik dulu. Saya nggak percayakan Hollywood, saya percaya gereja untuk memberitakan Alkitab. Dan pada waktu pembicaraan itu mulai bergulir ke sana, saya tunggu dulu, saya mawas diri, saya tunggu dulu hamba Tuhan yang lebih senior untuk bisa menjelaskan. Tak kunjung datang, dimsum sudah datang, siomay sudah berkali-kali diisi, tidak ada pembelaan. Saya langsung, bukan bela diri, saya berkata, tidak Pak, saya berikan semua alasan teologinya, mempan tidak mempan, terakhir saya kasih palu godamnya. Saya berkata, 20 sekian tahun, itu berapa tahun yang lalu, sekarang saya kenal Yesus 31 tahun. 20 sekian tahun aku ikut Yesus, dia tidak pernah lecehkan aku. Kalau ada satu pria yang saya bisa percayakan, bahkan istriku, anak perempuanku, di satu ruangan tidak akan diapa-apakan. Bahkan anak laki-laki zaman sekarang kan gender confusion, kebingungan gender. Satu-satunya yang tidak akan melecehkan siapapun yang taruh di kamar itu bersama dengan orang itu adalah Yesus. Kenapa? Tuhan tidak mungkin menikah dengan yang kau tuduhkan. Karena aneh lah. Maria Magdalena dan semua orang-orang ini adalah ciptaannya sendiri. Sama dengan saya punya anak namanya Vanessa. Kan tidak mungkin saya menikah dengan putri saya. Menjijikkan kan? Yesus tidak akan menikah dengan ciptaannya. Semua itu ciptaan Allah. Bukankah di Yohanes pasal 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan semua dijadikan olehnya. Dialah firman itu. Dia dengarkan saya, 20 sekian tahun saya ikut Yesus. Tak pernah sekalipun dia lecehkan saya atau lecehkan keluarga saya. Kalau saya kuepangkan seluruh anak cucu saya, hanya satu, bukan dewa, hanya pada Yesus Tuhan saya bisa percayakan. Diamlah semua, siomay masih di mulut, dia tidak bisa menjawab. Kalau soal begini, jangan ngalah. Jangan ngalah. Kalau soal-soal moral, jangan ngalah. Tapi terus terang loh, kebanyakan pertengkaran dalam kehidupan kita itu hal-hal yang bukan itu. Hal-hal yang gak prinsip. Ngalah. Ya sudah, gak apa-apa. Oke. Belajar begitu ya. Coba saya kasih bahasa sorganya untuk itu. Ngomong kanan kirinya. Kan kebetulan ini gak di streaming kemana-mana. Meskipun ditonton mana-mana, ini di Surabaya by the way. Coba ngomong kanan kirinya. Saya kasih bahasa Ibraninya. Belajar teologi. Cara terbaik untuk tidak merasa... Untuk jangan mau menang sendiri. Ya, kunci terbaik untuk jangan menang sendiri itu dalam satu kalimat ini. Ngomong kanan kirinya, ya wis lah. Haleluya, mulai lestarikan. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 2 saya jelaskan dulu ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus itu jujur. Saya suka sekali hamba Tuhan ini. Nggak pakai tading aling. Tading. Tiding aling-aling ya. Maafkan saya itu di Indonesia hanya SD. Soalnya bahasa Indonesia saya bahasa yang masih kampungan. Tidak pakai tiding aling-aling. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dia terus terang bilang gini sama orang-orang Filipi. Come on lah, bahasa Singapura sedikit ya. Make your pastor happy lah. Make me happy lah. Terus terang dia bilang, sempurnakan sukacitaku dengan ini. Kalian yang akur gitu loh, yang sehati sepikir. Setujuan.
Kalau saya baca ayat 2 ini, kenapa jadi firman hari ini? Padahal ini surat Paulus, hari ini menjadi logos, menjadi firman tertulis. Berarti Tuhan juga senang. Kalau kita ngalah itu ya, Tuhan yang senang. Kalau kita ngalah, apa yang bisa? Diam di mana kita bisa diam di tempat yang tepat. Kita harus berdiam diri. Tapi buka mulut. Kalau memang di situ kita harus berdiri teguh, membela kebenaran. Tapi kita harus pilih-pilih cost-nya, tujuannya apa. Tapi orang yang terbawa emosi pasti salah, karena amarah manusia tidak mendatangkan kebaikan atau mengerjakan kebenaran. Di ayat 2 ini seolah-olah Tuhan sendiri yang berkata, come on lah, make me happy. Kalian belajar ngalah. You make me happy. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ternyata persatuan itu internal. Baguslah di gereja-gereja di dunia ini, di kota kita juga ada yang namanya pertemuan interdenominasi, saling mencuci kaki, yang namanya sifatnya sama-sama unity, itu boleh. Itu menurut saya perlu lebih banyak lagi. Gereja kita juga semakin membuka diri. Tapi menurut saya itu juga bukan jaminan. Sebenarnya persatuan itu bukan lewat acara. Persatuan itu lewat sifat. Kalau dalam hati kita ada sehati sepikir dalam satu kasih, nggak sok-sokan, nggak egois lah atau mentang-mentang. Satu jiwa, satu tujuan. Kita bisa lihat big picture, gambar besarnya. Sangat mudah sekalipun nggak ada acara. Kapanpun kita ketemu di jalanan atau dalam konteks apa, gampang blendingnya bersatu. Kalau orang itu dewasa. Makanya pernikahan itu susah bagi orang yang membuatnya susah. Kongsian itu susah bagi orang yang membuatnya susah, apalagi kalau orang yang nggak jujur, kalau maling. Mudah kalau kita buat mudah. Mudah susahnya bukan tergantung konteksnya. Organisasi itu bisa berhasil, organisasi bisa gagal. Tergantung yang menjalankannya, yang menggagalkannya namanya oknum. Makanya itu sebenarnya gereja bisa murni atau gereja bisa palsu, itu semua juga tergantung. Tergantung pengelolaannya, tergantung komunikasinya, dan ketransparanan. Kita harus hati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Unity itu internal. Jadilah orang yang gampang bersatu, bukan yang mencerai-beraikan. Jangan punya satu hobi ini, yaitu orang yang suka tukaran. Orang yang suka berantem. Loh, kalau Anda dengar dari mulut seorang yang diubahkan Tuhan, saya ini orangnya suka tukaran. Saya sehari dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, lebih muda dari sebagian Anda. Saya dulu kalau nggak berantem, sakau saya. Kalau nggak berkelahi itu, kalau nggak, saya ngerti sekarang bodohnya jalanku. Bertobat itu bukan hanya masuk gereja, tapi Kristus masuk ke sifat burukmu. Itu bertobat. Banyak orang ke gereja juga belum bertobat, ke gereja melakukan yang sama. Ke gereja tidak berubah, tetap sama tuh sifatnya, cuman kedoknya berbeda. Saya punya pertengkaran awal-awal waktu saya masih sekolah itu semuanya itu silly kok. Cuman saling lihat-lihatan. Saya masih ingat dulu di Kanada itu saya hampir bisa-bisa saya terbunuh itu. Sama orang Vietnam, wah nggak lawan-lawan sama orang Vietnam dah. Di karaoke, lihat-lihatan begitu aja. Udah, saya lempar. Oh dia yang lempar botol sih. Saya berantem. Ternyata itu saya diberitahu saya punya restoran itu ketuanya geng Vietnam. Kakak saya langsung cabut saya, adikku ini buat pusing keliling, 7 keliling. Muter-muter 2-3 jam dulu supaya dia nggak tahu rumah kita di mana. Saya cuma lihat-lihatan gitu aja, apa, biasa. Botol pun lempar akhirnya. Lempar. Gitu dulu pastormu. Masih mau di gereja ini enggak? Enggak. Tapi itu aku dulu, Pak. Hidupku bukannya aku lagi. Tobat itu bukan jadi pendeta. Tobat itu bukan jadi orang Kristen. Itu ya jelas. Terus itu jelas. Kalau nggak mungkin kalau Anda kenal Kristus nggak jadi orang Kristen, itu mustahil. Tapi bukan hanya itu. Tobat itu Kristus masuk ke sifat lamamu, sifat buruk, mengubahmu. Di area kau kalah dan dikalahkan terus dan di situ mempermalukan Tuhan. Di area itu sekarang Anda memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya kita berubah. Kalau kita suka mengucapkan kata-kata kotor di mulut kita, sumpah serapah itu udah banyak. Masalahnya susah, semakin tua kita akan semakin susah. Kalau orang-orang, saya punya satu teman, orang Hong Kong,
dulu gangster. Dia pernah sekali berkata seperti ini, saya nggak bisa satu kalimat tanpa tut, 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 nggak bisa. Saya bilang bisa. Coba kalau Anda ketemu waktu itu Presiden Obama, nggak mungkin keluar itu. Anda pasti tahan, bisa kalau mau. Bisa. Orang Indonesia juga ada, tututnya sendiri, setiap kota ada sendiri-sendiri. Dan kalau Anda itu keluar sumpah gitu, kita nggak boleh menang sendiri dalam arti kalau kita keluarkan itu, tahukah mungkin yang mendengarkan adalah anak cucumu. Itu pasti continue. Hidup itu harus mengerti bahwa kita harus menyerahkan kebebasan kita demi sesuatu yang lebih besar. Hidup itu, kalau mau bebas sih sebenarnya yang disebut oleh dunia kebebasan itu sebenarnya adalah belenggu atau ikatan. Gak ada yang namanya true freedom outside Christ. Di luar Kristus gak ada true freedom. Freedom yang sesungguhnya itu dalam Kristus. Makanya dijaga ya, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Semua dimulai dari dalam. Kristus masuk dalam kebiasaan buruk kita dan mengubah itu. Saya berdoa di gereja, Anda minta sama Tuhan perbuatan ini. Kalau saya tidak memberitahukan, Anda tidak tahu bahwa berkat ini tersedia. Kalau saya bicara berkat, seringkali kan orang pikirannya tentang materi. Berkat yang utama itu adalah Kristus mengubah sesuatu di dalam dirimu. Itu kalau ada, saya harap saya bisa combine, saya bisa mergerkan yang namanya khotbah saya 1 dan 2 ini. Itu kalau ada, apapun kapasitas, kalau kapasitas itu sudah terbentuk, apapun yang tangan Anda pegang, itu akan berkapasitas mengikuti. Pasti. Hati kalau diberkati, apapun yang kau pegang ada berkat Allah. Hati kalau dikutuki, apapun yang kau pegang sekalipun berkat akan berubah jadi kutuk dalam waktu sehari. Saya berdoa supaya Anda dibangun hari ini, karena saya percaya di ibadah ini saya berdoa sama Tuhan agar jemaat ini didewasakan. Kita kan habis cek Ivan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, 2-3 minggu ya, kita baru membaptis 2034. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bayi-bayi rohani di mana-mana. Saya harus dewasakan. Tapi termasuk firman ini bahkan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi saya pula. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Mari kita melihat hal-hal tertentu yang kita harus anti, agar supaya kita jangan mau menang sendiri. Menang terus itu juga nggak enak loh. Ada beban moral yang luar biasa, belum lagi beban spiritual untuk trendsetter. Makanya itu menjadi gereja yang paling berpengaruh, gereja terbesar, atau apapun juga, datang dengan apapun yang besar, termasuk nama besar, adalah reputasi yang perlu dipertahankan. Nggak gampang, sungguhan. Apapun juga yang market leader di dunia ini pasti disikat sama semua. Belum hanya disikat dengan rival, kompetitornya, tapi juga disikat dari luar. Karena itu sebenarnya anehnya Tuhan itu tidak menjawab dengan gilang gemilang orang yang berambisi selalu juara satu. Juara satu dalam hal kekudusan baik, dalam kasih baik. Tapi orang yang mau menang sendiri, dia selalu mau menang, sebenarnya orang itu kasihan. Dia nggak tahu bahwa itu tanggung jawab yang berat. Sebagai anak yang lahir nomor 2 dari 3 bersaudara, saya selalu bersembunyi di balik koko saya waktu saya tumbuh dewasa. Apa-apa ya biar dia, apa-apa tanggung jawab. Tapi saya nggak bisa forever gitu. Ketika saya harus memimpin organisasi sebagai orang pertama, saya harus berdiri kuat dengan Tuhan. Itu membuat saya, sebenarnya ada baiknya saya lahir sebagai anak kedua, bukan berarti dalam hal ini saya ngomong sesuatu yang lumrah, sesuatu yang alami. Mengajarkan saya ketika saya menjadi orang nomor 1, di apapun juga, organisasi atau apa. Saya tidak berambisi untuk jadi juara 1. Saya tidak berambisi gereja kita harus jadi terbesar segalanya, tidak. Tapi kalau gereja kita besar mengikuti kapasitas dalam kita yang sudah diperbesar dulu oleh Tuhan, itu pekerjaan Allah. Jangan kita mau menang sendiri terus, kita mau paling hebat, karena orang seperti itu banyak musuhnya, sungguhan. Sebenarnya ngikut itu nggak susah kok. Makanya heran saya kalau setiap orang itu selalu targetkan pelayanan itu panggung. Tahukah Anda bersama dengan pelayanan yang kelihatan, ada tuntutan pula yang kelihatan. Jadi please,
terimalah tempat kedua. Ngalah tidak sama dengan kalah. Jadi apapun juga kalau Anda jadi juara 2, kalau Anda tidak diutamakan, it's okay. Kenapa saya harus menjadi tim misalnya, tim musik? Untungnya di gereja kita nggak ada gitu. Dan gereja kita ini, PAW kita, timnya ada begitu banyak. Mereka harus bergilir. Asyir juga sama. Nggak ada yang namanya semuanya mau di pusatnya. Itu nanti akan pergi ke cabang-cabangnya. Dan melayani dengan sukacita yang sama. Tapi kalau saya jadi tim PAW, di gereja yang lebih tradisional misalnya, wah ada hierarkinya, ada gengsi. Saya maunya sih di ibadah utamanya terus. Nggak keenakan loh. Kenapa sih orang itu berambisi? Padahal dengan ambisi itu ada banyak tantangannya. Sebenarnya it's okay loh jadi juara 2. It's okay jadi cadangan. It's okay loh jadi pupuk bawang. Nggak apa-apa loh di balik layar itu. Tahukah dengan misalnya pelayanan yang kelihatan, yang nampak seperti ini, itu bebannya besar. Jadi saya ngomong begini itu bukan berarti orang nggak boleh berambisi. Malah anehnya, orang yang nggak berambisi, Tuhan jadikan juara 1. Itu aneh. Yang saya lihat sebuah tren di dalam pekerjaan Allah, dalam rencana Bapa, dalam kerajaan sorga. Biasanya orang-orang yang dijadikan Tuhan besar, bukan orang yang ingin jadi besar. Orang yang membesarkan diri, direndahkan sama Tuhan. Coba segala cara juga tidak akan pernah bisa menjadi market leader. Aneh ya. Saya ngomong begini terus terang bahwa bahkan dalam pelayanan ministry pun, saya itu tidak kepingin. Tidak kepingin. Jadi, saya dorong Anda, kalau sekali-kali Anda di nomor 2 kan, terlalu banyak healing lah generasi strawberry seperti Pak Kirno katakan minggu lalu. Aku sama mama di nomor 2 kan, nggak apa-apa nyoh. Nomor 2 itu is okay. Aku nggak dicinta seperti saudaraku, seperti kakakku, misalnya sama-sama gendernya laki dengan laki atau perempuan, anaknya perempuan semua atau cowok semua. Mesti ada yang nomor 2 kan, it's okay. Coba lihat koko Anda, abang Anda, dicinta tapi dituntut juga. It's okay loh. Nggak usah terlalu healing lah. Nangis itu untuk sesuatu yang lain lah. Nangis itu jiwa-jiwa aja. Nangis untuk orang lain, untuk nanggung orang lain. Ketika orang berduka Anda ikut nangis, simpan air mata. Kalau Anda di nomor 2 kan, asal papa mama masih cinta, asal orang tua pelihara Anda, it's okay lah. Dibanding-bandingkan, ya mesti kalah. Apa susahnya kalah? Ngalah itu bukan kalah. Tapi Anda bersinar di tempat yang lain atau tempat yang berbeda. Come on lah, don't be weak. Nomor 2 ini gak apa-apa. Kadang-kadang beberapa orang di posisi nomor 1 kepingin jadi nomor 2. Tapi gak bisa. Karena sepurnya udah jalan dan perang terbuka. Gak bisa. Dalam hidup saya secara pribadi pun saya bersaksi, saya gak punya ambisi where I am now. Gak ada. Dalam banyak hal besar yang Tuhan lakukan dalam hidup saya itu di bahasa Ibraninya jongkrakno sama Tuhan. I got bumped into those things. Saya betul-betul kena push masuk ke sana, bukan karena saya mau. Karena itu jangan ada ambisi yang selfish dan jangan mempertahankan gengsi. Amin. Oke, sekarang saya tunjukkan sedikit lagi. Kayaknya nggak bisa saya selesaikan 11 ayat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, katakan kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri, mencari kepentingan sendiri di sini itu saya kasih bahasa modernnya. Gold digger, social climber. Pemanjat sosial, bertobatlah. Nggak perlu Anda ke situ untuk membuktikan dirimu. Itu jalan banyak stresnya. Gold digger, penggali emas. Nggak usah. Belajar untuk bersyukur. Saya ngomong gini bukan berarti kita nggak boleh ambisi kerja. Asal ada makan dan pakaian, puaslah. Anehnya, orang yang mau lekas kaya malah nggak kaya-kaya karena jatuh dalam berbagai macam jerat dan keputusan yang salah karena serakah. Tapi orang yang puas dengan apa yang dia ada dan mengelola dengan sebaik-baiknya, tokonya tambah besar. Karena dia taruh hati pada pekerjaannya dan setiap pelanggan dia perhatikan. Karena bagi dia bukan hanya money, tetap harus profitable, tapi dia mengorangkan karena dia punya prinsip yang lengkap. Toko 1 jadi toko 2. Anda akan terkejut loh. Makanya orang yang suka menghina atau menghakimi orang lain berdasar sukses atau tidak suksesnya mereka, itu harus lihat dulu kasus per kasus. Anda harus selidiki terus. Ada orang-orang tertentu yang juara 1 dalam hidup ini,
Mereka tidak kepingin di sana. Mereka hanya setia dalam perkara sederhana, tiba-tiba Tuhan kasih perkara besar. Tapi ada orang yang besar terus, kerja apapun nggak mau. Sudah kerja pun keluar dari pekerjaannya karena dia menginginkan pekerjaan yang baru padahal belum ada. Coba lihat ya, selalu kurang. Padahal orang itu penuh talenta, bahkan S3. You be very surprised, di hidup ini ada banyak ironi. Memang betul ada orang yang besar, tapi lewat cara yang tidak halal. Ya, lewat cara korupsi dan sebagainya tetap ada. Tetapi coba perhatikan yang normal, yang benar. Banyak orang-orang yang Tuhan angkat jadi leader ini dan itu, bukan kehendak mereka, tapi kehendak Allah. Kalau saya bilang asal ada pakaian dan makan puaslah, itu bukan berarti Anda tidak berambisi bekerja. Anda harus kelola talenta. Tapi hatimu jangan mau menang sendiri. Jangan mengingini juara satu. Cukup inginkan setia. Allah akan tambahkan dan jadikan apapun di tanganmu menjadi besar pada waktunya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yang tipe kedua ini yang kita harus anti adalah puji-pujian yang sia-sia. Puji-pujian yang sia-sia ini spirit of entitlement atau merasa berhak. Dalam satu kalimat aja yang sering kali kita dengar, lu gak tahu gua siapa ya. Lu gak tahu. Puji-pujian yang sia-sia mungkin gak minta dipuji. Kadang-kadang orang minta dipuji itu gak minta pujian. Terlalu vulgar kalau mereka minta pujian, itu agak sedikit memalukan. Jadi terselubung orang yang cari pujian sia-sia itu minta pengakuan. Dalam pelayanan dia minta pengakuan, dalam rumah tangga dia minta pelayanan. Saya pernah sekali didatangi sama suami istri yang akhirnya berkata, "Pastor, bilang sama istriku supaya hormat sama aku." Wow, luar biasa. Saya nggak tahu mau ngomong apa, nggak kalah sama AI rorolan. Wow. Mencari pujian sia-sia bukan berarti dia minta dipuji, tapi dia minta pengakuan. Tidak bisa. Apapun hubungan tidak akan langgeng kalau sifatnya begitu. Jangan mau menang sendiri. Mencari puji-pujian yang sia-sia itu adalah orang yang berkata, "You don't know who I am," ya. Kamu tidak tahu aku siapa. Anda akan terkejut ya, bahwa nanti kebaktian berikutnya saya akan lebih banyak bicara tentang ini. Saya ngomong ini seperti Salomo di akhir hidupnya, meskipun saya masih muda. Saya melihat hal-hal di bawah kolong matahari yang merupakan kesia-siaan. Janganlah terkejut Bapak Ibu Saudara, kalau saya ngomong gini jangan ada yang tersinggung. Saya tidak mikir siapa-siapa. Saya nggak sepinter itu untuk bisa nyindir, mikir siapa-siapa. Saya nggak pernah pesan-pesan Tuhan dalam hidup saya itu berlandaskan itu. Nggak pernah. Tapi berlandaskan suatu rema yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya dulu. Anda akan terkejut melihat bahwa di dunia ini, justru orang yang suka pamer adalah orang yang punya segalanya. Saudara, jadi kaget. Anda akan terkejut bahwa ternyata berlimpah sesuatu tidak tentu mengambil roh yatim piatumu. Itulah sebabnya kalau kita bisa puas, bukan puas diri, ini puas diri yang betul ya, puas dengan diri kita di dalam Kristus, dan dengan quietly working, dengan bekerja, dengan tertib, dan melakukan kehendak Allah. Sekalipun dibentuk, tidak mudah gegabah, dikit-dikit langsung nantang begini, mau menang. Orang seperti itu biasanya paling happy, bahagianya penuh. Saya melihat di bawah kolong matahari ini, orang-orang yang justru punya segala sesuatu, yang punya kebutuhan khusus. Ternyata kebutuhan khusus itu bukan cuma anak kebutuhan khusus. Ada orang-orang punya kebutuhan khusus untuk pamer. Meskipun dia punya segala sesuatu, sebenarnya dalam hati saya kasihan. Sebenarnya you tidak usah pamer, semua orang sudah mengagumimu. Janganlah kita mau menang sendiri. Karena posisi di atas itu, posisi dipanah. Belajarlah puas, bertumbuh berbuah, jadi berkat buat orang lain. Dan kita suruh ngalah itu nggak akan forever ngalah kok. Tuhan cinta orang yang ngalah. Biasanya orang yang ngalah itu di dalam deposito penghiburan kasih Tuhan dalam hidupnya kaya raya. Orang yang suka ngalah dimanja Allah. Sungguhan, Anda dengar ya, orang yang suka ngalah dimanja sama Tuhan. Tuhan tidak tentu memberikan pembelaan kepadamu. Jangan tuntut pembelaan menghasilkan frustrasi. Tuhan akan memberimu penyertaan dan Anda akan lupa pembelaan. Waktu Tuhan memberimu penyertaan, Anda akan lupa pembelaan. Bukannya kau berkata, "Tuhan matikan orang itu." Tuhan membuat Anda lebih hidup sampai lupa orang itu. Bangkrutkan orang itu. Tuhan tidak membuat siapa-siapa bangkrut, tapi Tuhan membuat Anda begitu berlimpah dengan kasih karunia sampai Anda lupa orang itu. Bapak Ibu Saudara, orang yang suka ngalah, yang tidak menang sendiri,
Orang seperti itu sangat dimanja oleh Allah. Saya berdoa dalam hidupmu, Anda akan melihat ini nyata sejak saya khotbahkan. Anda akan dibela oleh Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.